Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nuria Hasana dengan NIM 138. Saya selaku moderator dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perencanaan proposal analisis modul ajar SD yang terletak di wilayah Bandar Lampung. Nah, selanjutnya beberapa modul yang akan kami analisis itu berasal dari 5 SD. Di antaranya yang pertama adalah SD Negeri 3 Gulak Gali dengan penyusun Ibu Tia Damayanti, dan yang kedua ada SD Negeri 1 Perumnas Waikandis dengan penyusun Ibu Anissa Elvira, dan yang ketiga ada SD Negeri 3 Sumberjo dengan penyusun Ibu Dibyah Putri Larasati, dan yang keempat SD Negeri 5 Sumberjo dengan penyusun Ibu Windia Astuti, dan yang terakhir adalah SD Negeri 3 Langkapura dengan penyusun Ibu Yulia Anggraini. Berikutnya adalah judul proposal yang kami ambil, yaitu proposal analisis modul pembelajaran PKN kurikulum merdeka berbasis pendekatan deep learning di sekolah dasar. Nah, kenapa kami memilih judul ini? Karena judul proposal tersebut dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran PKN dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar. Selain itu, pendekatan deep learning juga digunakan karena menekankan pemahaman materi secara lebih mendalam. Nah, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan refleksi dalam pembelajaran dengan adanya analisis terhadap modul pembelajaran PKN tersebut diharapkan dapat diketahui apakah modul yang digunakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang yang kami ambil untuk mengambil judul ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang penting di sekolah dasar yang berperan dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran PKN kelas 3 semester 2 ini berfokus pada pemahaman identitas diri, nilai Pancasila, dan semangat kebinekaan. Nah, modul ajar menjadi perangkat penting dalam mendukung proses pembelajaran sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip kurikulum merdeka. Analisis ini dilakukan pada 5 modul ajar PKN kelas 3 semester 2 dari beberapa sekolah dasar di kota Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan fokus analisis. Fokus analisis dibagi menjadi 7. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran dalam modul sudah jelas dan sesuai dengan capaian pembelajaran kelas 2 fase B kurikulum merdeka. Dan yang kedua ada, apakah materi pembelajaran disusun dengan baik sesuai kebutuhan peserta didik dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, apakah metode dan strategi pembelajaran dapat membuat peserta didik aktif, tertarik, dan senang belajar. Dan yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran sudah tersusun dengan baik mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Dan yang kelima ada, apakah asesmen atau penilaian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Dan yang keenam, apakah tujuan materi, metode, dan asesmen dalam modul sudah saling berkaitan dan sesuai. Yang ketujuh, apakah modul mudah diterapkan dan dapat membentuk karakter serta nilai-nilai Pancasila pada peserta. Selanjutnya ada jenis kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah analisis dokumen atau dokumentasi analisis terhadap modul ajar pendidikan Pancasila kelas 2 semester 2 yang disusun oleh guru di sekolah dasar. Berdasarkan kurikulum merdeka, analisis mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen modul atau mulai dari informasi umum komponen ini hingga lampiran yang meliputi LKPD, rubrik, penilaian, dan bahan bacaan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui kejelasan dan kesesuaian tujuan pembelajaran dalam modul ajar dengan capaian pembelajaran kelas 2 fase B kurikulum merdeka. Yang kedua itu untuk menganalisis kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik serta keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui aktivitas, strategi, dan metode pembelajaran dalam mendorong keaktifan dan keterlibatan peserta didik. Dan yang keempat ada untuk menganalisis kesesuaian alur kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang kelima untuk mengetahui keselarasan instrumen asesmen dengan tujuan pembelajaran serta aspek yang dinilai. Dan yang keenam ada untuk menganalisis konsistensi antara tujuan materi, strategi pembelajaran, dan asesmen dalam modul ajar. Dan yang ketujuh untuk mengetahui tingkat kepraktikan dan kebermanfaatan modul dalam mendukung penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat pelaksanaannya. Jadi, kegiatan pengkajian modul pembelajaran itu dilaksanakan secara terpadu di 2 lokasi. Yang pertama yaitu di sekolah dasar sebagai sumber primer perolehan modul ajar, yang meliputi di SD Negeri 3 Gulak Galik, SD Negeri 1 Perumnas Waikandis, SD Negeri 2 Sumberjo, SD Negeri 5 Sumberjo, dan SD Negeri 3 Langkapura. Nah, semuanya itu berlokasi di Bandar Lampung. Kemudian yang kedua yaitu di ruang diskusi kelompok. Ruang diskusi kelompok itu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan analisis, kemudian pembahasan temuan, dan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu mengenai objek analisis. Objek analisisnya adalah 5 dokumen modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 3 semester 2 tahun pelajaran 2025-2026 yang disusun oleh guru-guru di masing-masing sekolah di Bandar Lampung.
Nah, kelima modul tersebut itu berisi materi tentang makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian karakter para perumus Pancasila, dan pada satu modul itu yang berisi tentang materi perbedaan identitas di sekitar kita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Al-Bazara dengan NIM 134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis modul. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi secara umum, seluruh modul memiliki tujuannya jelas, terstruktur dan sesuai dengan CP. Kelas 3 fase B, fokusnya pada pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas pendapat kategori, baik meskipun berada modul masih perlu memperjelas indikator pembelajaran. Lalu yang kedua, materi mencakup makna sila Pancasila, nilai kehidupan sehari-hari, tokoh rumus, dan aktivitas kontekstual. Lalu penyajian sudah sistematis dengan dukungan gambar, LKPD, dan bahan bacaan. Kekurangan yang ditemukan yaitu glosarium kurang relevan dan beberapa materi masih terlalu ringkas. Lalu strategi pembelajaran. Modul menggunakan strategi aktif dan berpusat pada peserta didik seperti mindful learning, joyful learning, meaning learning, PJBL, dan deep learning. Metode bervariasi mulai dari diskusi, presentasi, bermain peran hingga proyek sehingga dinilai baik. Nah, selanjutnya ya, kegiatan alur pembelajaran. Seluruh modul memiliki alur sistematis. Pendahuluan inti dan penutup. Aktivitas pembelajaran seimbang antara teori, praktik, kerja individu, kelompok, refleksi, dan evaluasi. Lalu yang asesmen dan evaluasi. Asesmen sudah cukup lengkap meliputi presentasi, proyek, dan LKPD, refleksi, dan penugasan. Rubrik penilaian umumnya menggunakan kategori baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Namun, pengayaan dan remedial pada beberapa modul masih perlu diperjelas. Lalu yang terakhir, konteks, konsistensi, dan kebermanfaatan. Modul menunjukkan kesesuaian antara tujuan, strategi, kegiatan, dan asesmen. Selain itu, modul relevan dengan kehidupan peserta didik serta mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis modul. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah disusun dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Kelas 3 fase B. Nah, fokus utama pembelajaran ini diarahkan pada nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, sebagian besar modul telah memenuhi kategori baik karena tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mudah dipahami, mengarahkan pada pembentukan karakter profil pembelajaran Pancasila. Namun masih ada beberapa modul yang perlu memperjelas indikator pembelajaran agar hasil belajar siswa itu dapat diukur secara lebih spesifik. Nah, yang kedua itu ada materi. Materi itu yang disajikan dalam modul itu meliputi makna sila-sila Pancasila, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tokoh perumusan Pancasila, dan kegiatan kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, penyajian materinya sudah sistematis dan didukung oleh gambar ilustrasi, LKPD, bahan bacaan, aktivitas pembelajaran. Nah, kelebihan materinya itu mudah dipahami, relevan dengan kehidupan peserta didik, membantu siswa belajar aktif. Kekurangannya yang ditemukan itu ada beberapa glosarium, kurang relevan, ada materi yang masih terlalu singkat, sehingga perlu menambah penjelasan atau contoh. Nah, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan itu bersifat aktif dan berpusat pada peserta didik. Nah, pendekatan yang digunakan itu antara lain ada mindful learning, yaitu pembelajaran sadar dan fokus. Itu ada, yang kedua itu ada pembelajaran menyenangkan, pembelajaran bermakna, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran juga bervariasi seperti diskusi, presentasi, bermain peran, kerja kelompok, dan proyek. Hal ini membuat proses pembelajaran asik. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan dan alur pembelajaran. Nah, semua modul itu memiliki alur pembelajaran yang sistematis, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, aktivitas pembelajaran itu sudah seimbang antaranya yaitu teori dan praktik, kerja individu dan kelompok, refleksi dan evaluasi. Dengan alur yang terstruktur, siswa itu lebih mudah memahami materi secara bertahap dan pembelajaran itu menjadi lebih terarah. Nah, selanjutnya itu ada asesmen dan evaluasi. Asesmen dalam modul itu sudah mencakup lengkap meliputi presentasi, proyek, LKPD, refleksi, dan penugasan. Nah, rubrik penilaian itu umumnya menggunakan kategori sangat baik, cukup, dan kurang. Kelebihannya itu menilai itu mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan evaluasi membantu guru mengetahui perkembangan belajar siswa. Kekurangannya itu program pengayaan dan remedial pada beberapa modul masih kurang jelas sehingga perlu diperinci lebih lanjut. Nah, yang terakhir dulu ada konsistensi dan kebermanfaatan. Nah, modul ini menunjukkan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi, strategi, kegiatan, dan asesmen. Selain itu, modul itu dinilai bermanfaat karena relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, membantu karakter dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Secara menyeluruh, modul sudah baik dan layak digunakan dalam pembelajaran, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan pada bagian indikator kedalaman materi dan program remedial atau pengayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antar modul. Pada bagian ini ditampilkan hasil perbandingan dari 5 modul pembelajaran dari beberapa sekolah.
Penilaian yang dilakukan itu berdasarkan 5 aspek analisis, yaitu yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, asesmen, dan yang terakhir konsistensi modul. Keterangan penilaian SB. SB itu sangat baik, B baik, C cukup. Nah, yang pertama itu ada di SDN Negeri 3 Bulak-Balik, yang dimana modul SDN 3 Bulak-Balik memperoleh nilai baik pada semua aspek. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan konsistensi modul itu sudah tersusun dengan baik dan sesuai. Nah, yang kedua itu ada SDN Negeri 1 Perumas, yang dimana modul pada SDN Negeri 1 Perumas juga mendapatkan nilai baik di seluruh aspek analisis. Artinya modul sudah cukup efektif digunakan dalam memperoleh pembelajaran dan memiliki penyusunan yang terstruktur. Nah, yang ketiga itu ada SDN Negeri 2 Sumberjo. Pada modul SDN 2 Sumberjo, sebagian besar aspek mendapat nilai baik, sedangkan pada aspek strategi pembelajaran itu mendapatkan nilai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan itu lebih menarik, kreatif, dan mendukung kearifan pada peserta didik. Nah, yang keempat itu ada SDN 5 Sumberjo. Modul dari SDN 5 Sumberjo itu memperoleh nilai baik pada seluruh aspek. Ini mengadakan modul sudah memenuhi kriteria, pembelajaran sudah cukup baik dan konsisten. Nah, yang kelima itu ada SDN Negeri 3 Langkapura. Modul SDN 3 Langkapura ini memiliki hasil yang berbeda dibanding modul lain. Pada aspek tujuan pembelajaran dan konsistensi mendapatkan nilai cukup, sedangkan aspek asesmen memperoleh nilai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran itu sudah baik, tetapi masih diperlukan perbaikan pada tujuan pembelajaran dan kesesuaian isi modul. Nah, itu penjelasan terkait perbandingan antar modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antar modul. Nah, penjelasan yang pertama itu ada tahap pelaksanaan kegiatan. Yang di bagian ini dijelaskan bahwa kegiatan analisis modul itu dilaksanakan selama 5 minggu. Setiap anggota kelompok itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatannya itu berjalan dengan teratur dan sesuai rencana. Berikut penjelasan tahapannya. Yang pertama, itu menyusun proposal dan pengajuan. Ini dilakukan pada minggu ke-1 oleh semua kelompok. Pada tahap ini dilakukan menyusun proposal kegiatan yang berisi tujuan, rancangan, dan langkah-langkah analisis modul. Setelah selesai, proposal diajukan kepada pihak terkait. Nah, yang kedua itu pengumpulan modul dari sekolah. Nah, tahap berikut ini dilakukan pada minggu ke-1 sampai minggu ke-2 oleh penanggung jawabannya masing-masing. Ini dibagi beberapa kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan modul pembelajaran dari sekolah yang akan dianalisis. Nah, yang ketiga itu analisis tujuan pembelajaran. Pada minggu kedua, tim analisis yang pertama itu mulai menganalisis tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul. Analisis dilakukan untuk melihat apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pencapaian pembelajaran. Nah, yang keempat itu analisis materi strategi pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan pada minggu kedua sampai minggu ketiga oleh tim analisis B. Tim menganalisis itu menganalisis isi materi, metode, strategi pembelajaran yang digunakan dalam modul, apakah sudah menarik dan sudah dipahami peserta didik. Nah, yang kelima itu analisis asesmen dan konsistensi modul. Nah, pada minggu ketiga, tim analisis C ini melakukan analisis terhadap asesmen dan konsistensi isi modul. Tujuannya untuk memastikan evaluasi pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan materi dan tujuan pembelajarannya itu apa belum. Nah, yang keempat, yang keenam, itu kompilasi temuan dan diskusi kelompok. Pada tahap ini dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Seluruh anggota kelompok itu semuanya hasil analisisnya itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian didiskusikan bersama untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Nah, yang ketujuh itu melakukan penyusunan laporan akhir. Pada minggu keempat, ketua kelompok itu bertugas menyusun laporan akhir berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan seluruh anggotanya.
Nah, yang keempat itu presentasi dan evaluasi. Pada tahap terakhir, ini dilakukan pada minggu kelima oleh semua anggota kelompok. Anggota kelompok mempresentasikan hasil modul dan menerima masukan atau evaluasi dari dosen maupun peserta lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, melalui pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan terstruktur selama 5 minggu, kegiatan menganalisis modul dapat berjalan dengan efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk kegiatan. Kegiatan analisis. Yang pertama itu adalah observasi dokumen. Setiap anggota kelompok menelaah satu atau lebih modul menggunakan instrumen analisis berstruktur atau tabel pengamatan yang memuat 6 aspek penilaian. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Pertemuan rutin mingguan 5 kali untuk mendiskusikan temuan, menyelaraskan penilaian, dan menyusun rekomendasi bersama. Yang ketiga adalah kunjungan sekolah, pengambilan modul dan klarifikasi langsung dengan guru penyusur untuk memperoleh data yang akurat. Yang keempat adalah penyusunan laporan, penulisan laporan akhir yang merangkum hasil analisis, kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan setiap modul. Dan yang kelima adalah presentasi video, pembuatan video presentasi rencana kerja sebagai bagian dari tahap perencanaan atau output dari tugas ini. Nah, kesimpulannya adalah proposal rencana kerja analisis modul pembelajaran PKN di sekolah dasar ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan analisis secara sistematis dan terarah. Berdasarkan kajian awal, seluruh modul yang dianalisis pada umumnya telah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan memiliki komponen pembelajaran yang cukup lengkap. Beberapa modul menunjukkan keunggulan dan penerapan model pembelajaran dan penyusunan asesmen, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti materi, pengayaan, dan remedial, konsistensi capaian pembelajaran, serta pengelolaan kegiatan dalam satu pertemuan. Melalui kegiatan analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas modul pembelajaran PKN di sekolah dasar, khususnya di Kota Bandar Lampung.